Mukanya Ja nih, mukanya Ja ngeledek Wemby, Ja ngeledek Wemby. Stephen Curry emang nggak ada obat ya. Stephen Curry itu setiap malam, setiap game nggak pernah mengecewakan, bro. Stephen Curry itu satu titik terangnya Warriors tuh musim ini tuh Stephen Curry. Ada dua sama Brandon Podziemski. Itu gue juga suka sekali sama Brandon Podziemski. Yang lain-lainnya tuh Klay Thompson, Andrew Wiggins, Chris Paul. Itu mendung tuh, nggak cerah tuh, mendung itu. Mera World Peace percaya bahwa Victor Wembanyama bisa memecahkan 100 poinnya Wilt Chamberlain dalam satu game. Come on, man. I don't think it's possible, bro. Hali nggak ada obat, bro. 21 points, 20 assist, 0 turnovers. Can you imagine berapa poin yang Hali hasilkan buat Pacers dengan contoh ini? 20 assist itu bisa dikonversi menjadi 40-50 points. Dan dia 21 points. Jadi 60-70 pointsnya Indiana itu di-create sama Hali. Ngobrol NBA episode 97. Guys, ini episode perdana di tahun 2024. Sebelum gue memulai, gue mau mengucapkan Happy New Year buat semua teman-teman, buat semua subscribers. Semoga di tahun 2024 ini kita mendapatkan banyak sekali hal-hal baik. Semua cita-cita teman-teman juga tercapai, mimpi-mimpinya semua tercapai, dan banyak sekali target dan goals buat gue pribadi juga untuk mengembangkan channel ini juga pastinya akan coba gue penuhi, akan coba gue memotivasi diri gue terus tiap hari supaya semakin rajin bikin kontennya. Dan targetnya di tahun 2024 ini, Ngobrol NBA akan tayang setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau Sabtu Minggu jangan, Sabtu Minggu saya istirahat dulu. Tapi mudah-mudahan doain gue, support gue supaya target di 2024 ini Senin ada episode, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat tiap hari ada episode. Tapi episodenya pastinya tidak bisa panjang-panjang. Lebih baik durasinya kita nggak terlalu panjangin, tapi kuantitasnya kita bikin sehari sekali. Doain ya, mudah-mudahan semua waktu energinya bisa gue wujudkan. Oke. Episode perdana, episode 97, NBA makin seru. Banyak tim-tim yang tadinya di bawah-bawah udah mulai naik-naik ke atas. Nanti akan kita bahas juga, tapi gue belum tahu topiknya apa. Jadi kita langsung aja kita tanyakan topiknya apa hari ini. Let's go! Yes, sir! Oke. Tim gue sudah menyiapkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 topik. 6 topik yang masih gelap nih. Harus gue klik dulu baru kebuka topiknya. Oke, episode 97 ini kita buka topik yang pertama adalah saya muka gue lagi enak banget ya. Pokoknya beberapa minggu belakangan ini muka gue lagi enak banget. Liburan gue kemarin enak banget. Oke sih nggak pernah kalah. Ada kalah sekali tapi kayaknya sebelum gue liburan. Oke sih ngalahin tim-tim yang keren-keren banget. Nuggets dikalahin, Minnesota Timberwolves dikalahin. Tadi pagi gue nonton lawan Celticsnya juga kalah. Walaupun sempat unggul 19 poin, tapi kuarter 4-nya dikejar sampai tinggal beda 2 atau beda 1, gue lupa. Tapi akhirnya tetap tenang. Oke sih tetap tenang. Free throw-nya masuk semua. Akhirnya kita menang. Dan betapa bangganya gue sama OKC. Gue nggak mau terlalu berpanjang-panjang membahas OKC, nanti takutnya saya disangka terlalu bias dan subjektif. Tapi secara garis besar aja, gue yakin teman-teman, gue di sini bicara karena gue pengen mengapresiasi sebuah tim yang kebetulan tim itu gue ngefans banget. Gue ingin mengapresiasi sebuah tim ketika tim tersebut mainnya itu memang sangat-sangat enak dan bener untuk ditonton. OKC salah satu tim yang teman-teman harus nonton. Kalau lihat dari highlight-highlightnya mungkin pasti kelihatan keren, tapi nonton secara full aja. Gue nggak tahu seberapa sering OKC ditayangkan di video ya, karena gue berkali-kali nontonnya di NBA League Pass. Tapi teman-teman kalau ada waktu, sempetin satu kali nonton gamenya OKC secara full. Lihat, kalau Shea gue nggak usah bahas. Shea nggak ada obat. Shea jago sekali. Shea itu salah satu mid-range god sekarang yang ada di NBA. Mid-range-nya nggak ada obat, fadeaway-nya nggak ada obat, turnaround jump shot-nya nggak ada obat, mau dari elbow, mau dari free throw line, mau dari mana, semua sisi lapangan, ball handling-nya nggak ada obat. Nggak cuma offense-nya, defense-nya juga, steals-nya lihat.
Cara dia jaga one on one-nya, lihat. Gokil, tangannya aktif banget. Shea benar-benar menjelma menjadi seorang superstar yang membuka mata banyak orang bahwa apa ya, kalau di trace back ke belakang ketika kita melepas Paul George dan mendapatkan Shea dan bergelimang aset dari Clippers, itu benar-benar satu trade yang bisa dibilang kalau dinilai dari value-nya sekarang itu trade yang perampokan namanya. Benar-benar Sam Presti luar biasa dengan mendevelop pemain-pemain muda ini dan mencari pemain-pemain muda dari draft pick untuk melengkapi tim OKC yang kemarin sayangnya tahun lalu Chet harus nggak bisa main satu musim. Tapi kita lihat Chet di tahun keduanya dan sekarang statusnya pun masih sebagai rookie. Teman-teman bisa lihat Chet mainnya sebagus apa. Jalen Williams, J-Dub. Gokil, J-Dub itu cuma perlu pede doang. Dan tahun ini dia menunjukkan kalau dia udah pede, dia udah confident, dia udah nyaman, nembak nyaman, attack ke dalam, ngedrive ke dalam nyaman. Passing-passingnya juga on point. Tapi terlepas dari gue menunjuk nama-nama itu, overall, secara keseluruhan, OKC bermain smart. They play winning basketball. Mereka bermain secara tim. Chemistry-nya luar biasa. Makanya tadi gue bilang di awal, teman-teman harus nonton. Bagaimana, teman-teman harus lihat bagaimana ball movement-nya, flow-nya ketika lagi nyerang, agresivitasnya ketika lagi defense. Semua bener-bener tim, total team effort yang dikasih lihat sama pemain-pemain OKC ini. Jadi bukan hanya Shea yang keren, bukan hanya Shea yang jadi kandidat MVP, bukan hanya J-Dub yang keren, bukan hanya Chet yang layak jadi kandidat frontrunner Rookie of the Year, bukan. The whole team, semua tim. Kita sebut nama-nama kayak Josh Giddey, Lou Dort, Aaron Wiggins, semua Isaiah Joe, Jalen Williams, Cason Wallace, Kenrich Williams, semua nama-nama itu layak untuk diapresiasi sehingga OKC bisa ada di titik ini. Keren, man. It's a good time to be an OKC fan. Gua udah lama ngumpet di Goa. Musim ini kalau gue berkeluar-keluar dikit, bolehlah. Izinkan saya memuji dan mengapresiasi OKC karena mereka sangat-sangat layak untuk diapresiasi. Posisi 2 di wilayah barat, masih di bawahnya Minnesota Timberwolves, tapi mainnya benar-benar keren. Total team effort, team basketball, winning basketball, itu yang diperlihatkan sama OKC. Bukan cuma soal Shea, bukan cuma soal Chet, bukan cuma soal J-Dub. The whole team, mainnya chemistry-nya luar biasa keren. Oke, next topic. Oh, look at that. Gila, mukanya Ja. Ini tadi highlight ketika Ja abis ngedang ke Wemby nih. Kita coba lihat highlight nih ya. In slow motion, baby. Take it from the right. Oh, that was a quick moves. Look at how he jumped that high, bro. Wemby-nya nggak loncat, tapi Wemby-nya udah malas. Udah deh, kasih aja udah. Tapi Ja Morant malam ini kelihatan di game lawan Spurs tadi benar-benar nyecar Wemby sih. Ini dia nge-hunting Wemby pokoknya. Gila, benar-benar dicecar terus Wemby-nya. Diputar sana, putar sini, dikerjain berkali-kali. Tapi kalau nggak salah tadi ada satu momen Ja diblok sama Wemby ya. Gue lupa ya. Tadi gue ngeliat, tadi gue sempat ada highlight-nya juga, tapi kayaknya udah nggak ada, dihapus apa gimana tuh. Yeah, it's good to see Ja Morant back. Dia absen terlalu lama. Kita udah sempat sedikit lupa sama Ja Morant, tapi setiap kali Ja Morant ada di lapangan, highlight-highlightnya selalu enak buat ditonton. He is a human highlight reels, man. Setiap kali dia main pasti aja ada highlight keren dan diposting di feed-nya NBA pastinya. Karena Ja Morant udah mau main dur-duran, tetap aja dia masih jadi salah satu anak kesayangannya Adam Silver. Menjadi salah satu anak kesayangannya NBA karena memang dia menjual sekali. Di tengah ketengilannya, ke anak mudaannya, dia tetap satu sosok, satu figur yang sangat-sangat menjual. Highlight-nya sangat menjual. Merchandise-nya sangat menjual. Sepatunya semakin banyak yang pakai. Anak-anak seusia anak gue pun juga banyak sekali. Kalau gue lihat tanding pakai sepatunya Ja. Jadi memang
kita butuh seorang Jamoran di lapangan lah, karena highlight-highlightnya selalu keren. Memphis juga tanpa Jamoran juga kemarin kita lihat 25 games awalnya mereka struggling banget, dan sekarang udah pelan-pelan udah mulai naik. Mudah-mudahan kedepannya trennya akan naik terus ya, dan Jamoran jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh lagi ya. Jangan ya Jaya. Oke, next topic. Ini kemarin kalau nggak salah nih, Jordan Clarkson pertama kalinya triple double dalam karirnya dia, dan juga ini adalah triple double pertama dari pemain Utah Jazz sejak 2008. Buset. Sejak 2008 berarti udah 15 tahun nggak pernah ada satu pemain Utah Jazz pun yang pernah mencetak triple double. Gokil, man. Hal-hal kayak gini tuh ya. Hal-hal kayak gini tuh semakin membuat gue mengapresiasi pemain-pemain kayak Nikola Jokic, Russell Westbrook, yang membuat triple-double itu seakan nothing. Padahal triple-double itu susah. Susah, men. Lu bayangin ya, pemain kayak Jordan Clarkson ini baru pertama kalinya dalam karirnya dia. Ya, it's Jordan Clarkson gitu. Kita nggak expect dia untuk triple-double juga sebenarnya. Tapi ini membuktikan bahwa sebenarnya triple-double itu bukan satu hal yang bisa dianggap sepele gitu, walaupun sekarang sudah makin banyak pemain-pemain yang skill setnya sudah memenuhi untuk bisa meraih triple double setiap game gitu. Kita ngomongin big man kayak Alperen Sengun gitu. Alperen Sengun tunggu tahun depan deh, 2 tahun lagi mungkin, pas dia udah makin matang, court visionnya udah makin bagus, chemistry pemain-pemain Rockets juga udah makin bagus. Lihat deh, Alperen Sengun tuh bisa average triple double juga sebenarnya. Jadi gue sangat-sangat appreciate setiap raihan triple double dari pemain-pemain yang paling tidak kita harapkan untuk meraih itu, karena itu satu catatan yang sulit gitu ya. Kalau ngomongin kayak Luka Doncic, Russell Westbrook, Joel Embiid tadi kalau nggak salah triple double, Nikola Jokic dan lain-lain, mungkin itu satu hal yang gampang buat mereka karena skill setnya memang sudah pas untuk mereka ini bisa mencetak triple double gitu. Asisnya bisa, reboundnya bisa, poinnya juga nggak akan masalah gitu. Jadi congrats buat Jordan Clarkson. Oh, it's so random, man. Congrats buat Jordan Clarkson. Congrats buat Utah Jazz, man. 15 tahun tanpa triple double satu pun. Donovan Mitchell berarti nggak pernah triple double tuh ya. Pas di Utah Jazz ya, Donovan Mitchell. Siapa lagi sih 2008 ke sini? Siapa lagi dulu zamannya Deron Williams, I think. Deron Williams, Carlos Boozer. Siapa lagi Utah Jazz? Rudy Gobert ya nggak mungkin. Ya. Oke, next topic. Steph always with the show, man. Okay, let's see the highlight. What a crossover. Ini terakhir pas quarter 2 udah mau habis kayak ini. Look. Nah, gila, man. Emang ball handlingnya Steph tuh emang gak ada obat ya. Jalen Suggs is a good defender loh. Jalen Suggs is a good point of attack defender. Tapi that was so easy. That was too easy. Steph, man, gue kemarin ngepost di IG tentang Golden State Warriors. Banyak hal-hal yang jauh dari ekspektasi kalau kita ngomongin Warriors. CP3 looks old, Andrew Wiggins looks tired. Andrew Wiggins waktu itu sejak ada masalah keluarganya dan dia balik ke NBA sampai sekarang, menurut gue dia jadi Andrew Wiggins yang agak berbeda gitu dari sebelumnya. Less aggressive, lebih pasif. Ada game-game yang dia oke, tapi nggak konsisten. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi buat Andrew Wiggins. I mean Clay, banyak sekali game-game yang dia akurasinya tembakannya jelek sekali, off banget. Kita butuh Clay yang stabil, konsisten buat bisa ngancam terus dari 3 angka gitu ya. Steph the only good thing for the Warriors, man. Steph luar biasa musim ini. Kita tahu Steph setiap season nggak pernah mengecewakan, nggak pernah ada turunnya sama sekali. Nggak cuma Steph, ada satu pemain lagi yang gue sangat-sangat suka, even dari sejak dia di draft. Gue bilang bahwa cepat atau lambat Dub Nation bakal segera melupakan kepergian Jordan Poole. Dan satu titik terangnya buat Warriors tahun ini adalah Brandon Podziemski.
Brandon Podziemski, I love Brandon Podziemski sejak dia di draft begitu. Di draft sama Warriors, gue bilang bahwa gokil. Warriors ini nemu hidden talent lagi, hidden gem lagi ini Brandon Podziemski. Cepat atau lambat, kasih waktu 2-3 bulan, Dub Nation akan segera melupakan Jordan Poole. Dan sekarang menit bermainnya udah makin banyak, semakin dikasih kesempatan masuk ke dalam rotasinya Steve Kerr dan lain-lain, dan dia membuktikan di lapangan dia benar-benar pemain yang smart. Walaupun dia masih rookie, tapi kedepannya kita udah bisa lihat potensinya dia untuk menjadi pemain yang smart dan pemain yang komplit. 3 poinnya oke, passing-passingnya oke, ngedrive ke dalamnya oke, ball handlingnya oke, IQ basketballnya oke. Keren, Brandon Podziemski selain Stephen Curry, itu 2 pemain itu yang gue lihat musim ini cerah. Yang lainnya agak-agak mendung yang lainnya. Oke, next up kita ada apa nih? Wemby, mukanya Wemby nih. Meta World Peace, teman-teman tahu kan Meta World Peace ya, Ron Artest tahu ya. Meta World Peace percaya bahwa Victor Wembanyama bisa memecahkan rekor 100 poinnya Wilt Chamberlain. There is no way, bro. There is no way. 100 poinnya Wilt Chamberlain menurut gue sampai kapanpun ya, gue nggak pernah ya, never say never ya, jangan bilang nggak mungkin, tapi masih nggak masuk akal sih buat gue ada satu pemain NBA di era sekarang yang bisa mencetak 100 poin atau lebih dalam satu game. Itu menurut gue masih nggak masuk akal, tapi bukan tidak mungkin, tapi nggak masuk akal menurut gue. Wemby ya, Wemby bisa nyetak 100 poin, bisa. Kalau dikasih point guardnya Tyrese Haliburton tuh bisa. Kalau Spurs dapat Tyrese Haliburton, bukan Jeremy Sohan, Wemby bisa tuh 100 poin. Bisa kayaknya. Gue doain aja dapat Tyrese Haliburton gitu. Atau siapa, TJ McConnell kayak gitu-gitu ya, yang passing-passing doang gitu kan. Bisa tuh Wemby tuh. Kalau Jeremy Sohan, alamak. Sorry ya Jeremy Sohan ya, bukan maksud ya. Oke, yuk last topik yuk. Udah topik ke-6, last topik. Oh, Hali man. This guy is insane, bro. 21 points, 20 assists, 0 turnovers. I think dia back to back 20 poin dan 20 assist. Tapi yang kedua ada turnoversnya sih, 2 atau 3 kalau nggak salah turnoversnya. Tapi this game lawan Chicago Bulls, 21 points, 20 assists, 0 turnovers. Can you guys imagine, bro? 20 assist itu bisa dikonversi menjadi 40 atau 45 poin. Dia 21 poin. Berarti total ada 60 sampai 70 poin itu dihasilkan dari Haliburton. Untuk Indiana Pacers, 70 points dari Haliburton. Gila, man. Hali is insane. Hali is the next point guard, bro. Hali is the next point guard. Gila. Emang gak ada obat. Indiana Pacers gak akan kemana-mana kalau gak ada Hali. Pemain yang unselfish kayak Hali itu sudah langka. Point guard yang unselfish kayak Hali itu sudah langka. Sekarang yang bermain begitu efektif, begitu smart, begitu menghargai setiap possession, sudah langka, bro. Sudah langka. So, thumbs up buat Hali. Semoga kedepannya semakin bagus. All Star sih udah pasti lah ya Hali ya. Indiana juga mudah-mudahan stabil terus ke depannya ya. Gue doain yang terbaik buat Indiana karena sudah sekian lama fansnya masuk Goa juga. Ya udah lama sama kayak fansnya OKC, kita sama-sama di Goa. Ya, musim ini keluar semua. Fansnya Indiana keluar dari Goa, fansnya OKC keluar dari Goa. Seneng kita berbagi kebahagiaan bersama. Oke, yuk segitu aja episode yang cukup singkat kali ini, episode 97. Seperti tadi gue bahas di awal, semoga gue bisa konsisten setiap hari kita bisa bikin ngobrol NBA. Kalaupun ada bolong-bolong, mudah-mudahan gue usahain bolong-bolongnya tidak terlalu banyak. Oke, sampai jumpa di episode ngobrol NBA selanjutnya. Kalau ada komen, kalau ada topik-topik apa yang pengen kalian bahas, kalau ada pertanyaan apapun, ramaikan di kolom komentar. Gue akan senang sekali untuk membaca dan mereply. Dan kalau ada topik-topik, pertanyaan yang menurut kalian menarik, yang ingin kalian tanyakan, yang ingin gue bahas di episode selanjutnya, langsung gas juga di kolom komen. Ya, I'll see you guys on the next episode. I'm out.